فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita lanjutkan dulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qad yuhdhafu kullun minal mubtada'i wal khabari jawazan. Hukum yang keberapa ini? 4, ya kan? Terkadang masing-masing dari mubtada dan khabar bisa dihilangkan dengan penghilangan yang sifatnya jawaz, yaitu boleh. Nahu salamun qaulun salamun qaumun munkarun, ay salamun alaikum antum qaumun munkarun. Perhatikan i'rabnya, kawan. Salamun mubtada marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammah. Khabaruhu mahdhufun taqdiruhu alaikum. Salamun alaikum. Kemudian qaumun khabar mubtada' mahdhuf taqdiruhu antum. Salamun alaikum antum qaumum munkarun. Sedangkan munkarun na'tun liqaumin marfu'un wa alamatu rafihi wawu niyabatan 'anil dhammah li'annahu jam'un mudzakkar salim. Tayyib. Dan syarat ikhwan diperbolehkannya untuk menghapus mubtada maupun khabar, yaitu wujudul qarinah adalah ala dzalikal mahdhuf. Adanya qarinah yang menunjukkan kepada sesuatu yang dihilangkan tersebut. Kalau tanpa ada qarinah, tentunya ini akan membingungkan. Ketika apa? Mubtada maupun khabarnya dihilangkan. Dan banyak ikhwan dihilangkan mubtada jawazan pada jawaban suatu pertanyaan. Seperti misalnya dikatakan kaifa antum. Kaifa antum. Maka kemudian mengatakan sahihun atau maridun. Dari i'rabnya maridun bagaimana? Kaifa antum? Atau kaifa zaidun? Atau kaifa Muhammadun, bertanya bagaimana si Muhammad? Maka kemudian dijawab maridun. Maka maridun i'rabnya bagaimana ini? Rifki. Khabar li mubtada mahdhuf jawazan, ya jawazan. Takdiruhu zaidun, atau lebih bagusnya lagi karena orang Arab enggak suka. Kaifa zaidun atau kaifa Muhammadun maridun, tapi diubah menjadi dhamir, huwa maridun misalnya. Jadi langsung marid. Kan jarang orang ditanya apa kaifa Muhammad marid. Langsung gitu aja jawabannya, maridun. Ini banyak untuk hadzaf mubtada pada apa? Pada jawab kaifa. Sedangkan contoh untuk
hadful khabar jawazan. Juga banyak ikhwan pada jawaban pertanyaan seperti contoh man indak, man fid dari. Baik. Maka ketika ditanya man indak, langsung mengatakan apa? Zaidun misalnya. Man fid dari Muhammadun. Maka i'rab Zaid dan Muhammad ini bagaimana? Rahman. Khabar li mubtada mahdhuf. Takdiruhu. Takdiruhu kalau jawabannya Zaidun. Man fid dari. Dijawab Zaidun. Berarti Zaidun khabar li mubtada mahdhuf. Atau apa? Yang mahdhuf sekarang khabarnya. Taib. Ketika dijawab Zaidun misalnya. Man fid dari jawabannya Zaidun. Zaidun i'rabnya apa? Anda ikut-ikutan Abdurrahman tadi. Mubtada. Zaidun, gitu aja jawabannya kok. Antum ditanya man fid dari, siapa yang berada di dalam rumah. Kemudian antum tentunya menjawab langsung aja. Karena tahu orang yang di rumah itu Zaid, langsung mengatakan Zaidun. Sekarang kita punya Zaidun mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu rafihi dhammah. Terus mubtada kan butuh khabar, baru kita katakan apa? Khabaruhu mahdhuf takdiruhu. Kalau ditanya man fid dari, dia menjawab Zaidun. Berarti takdirnya Zaidun fid dari. Paham? Baik. Ini mahdhuf jawazan. Kenapa? Ada qarinah jelas ya kan? Ketika ditanya man fid dari. Fid dari ini sebagai qarinah. Maka ketika dijawab Zaidun, maksudnya Zaidun fid dari. Bagaimana pula tadi kaifa Muhammadun? Baik. Kaifa Muhammadun dijawab marid. Ini jelas diperbolehkan. Boleh juga dimunculkan huwa maridun. Sebagaimana contoh yang tadi man fid dari dijawab dengan apa? Zaidun fid dari. Ini masing-masingnya. Kalau terkadang mubtada dihilangkan khabarnya ada, dan terkadang apa? Khabarnya dihilangkan, mubtadanya yang ada. Tapi terkadang dua-duanya, Pak. Sebagaimana yang dicontohkan di sini, salamun qaumum munkarun. Tergabung di situ, dibuangnya apa? Mubtada juga dibuangnya khabar. Sekarang ada iskal ya, Pak, pada i'rab ini. Salamun qaumum munkarun. Tadi kita i'rab salamun sebagai apa? Mubtada, padahal dia nakirah, ya kan? Sekarang ditanya musawwignya apa? Musawwig salamun ini, kok bisa dia apa? Dia menjadi mubtada. Apa musawwignya? Talha. Baik. Di musawwiqat yang disebutkan di depan, tidak ada karena musawwiqat kan banyak. Disebutkan sebagian saja yang kita lewati. Di sini dikatakan bahwasanya musawwiqnya adalah ad-du'a. Karena itu doa boleh. Baik, karena kan minta. Wal musawwiq lahu doa, yang membolehkan untuk apa? Salamun. Dalam kondisi dia nakirah menjadi mubtada, apa? Karena itu doa. Semoga keselamatan atas kalian. Kalian kaum mungkarun. Baik.
Berarti ini contoh pada contoh salamun alaikum, contoh yang dihilangkan apa? Khabar. Kemudian qaumun munkarun yang dihilangkan mubtada, tapi jumlahnya beda, jumlahnya lain. Antum qaumun munkarun. Dalam satu ayat ini untuk dua contoh sekaligus, hadful mubtada dan hadful khabar. Nah, sekarang yang dalam satu jumlah mubtada dan khabarnya dihilangkan ini juga boleh. Yang penting ada apa? Ada qarinah yang menunjukkan sesuatu yang hilang. Jadi tidak ada mubtada dan khabarnya. Bagaimana ini? Seperti pada jawaban pertanyaan na'am atau la. Ditanya, na'am, azaidun qa'imun. Kemudian antum menjawab na'am. Maksudnya apa na'am ini? Na'am zaidun qa'imun. Berarti na'am dihilangkan mubtada khabarnya. Na'am. Ini na'am kondisi diperbolehkannya untuk menghilangkan mubtada dan khabar secara keseluruhan. Dan ini banyak dipakai, Ikhwan. Jadi jangan bingung ketika na'am, bagaimana mengi'rab na'am? Maksudnya apa na'am? Ya harus ada na'am mubtada khabarnya, na'am zaidun qa'imun. Baik, karena tidak bisa cuma sekedar huruf saja, huruf jawab tadi, na'am atau la, harfun nafi, na'am. Ini maudhi' jawaz. Sekarang wajibu hadful khabari ba'da laula. Dan wajib untuk menghilangkan khabar setelah laula. Nah, sekarang kita masuk pada tempat-tempat yang wajib khabarnya dihilangkan. Yang pertama setelah laula. Laula antum lakunna mu'minin. Ai laula antum mawjudun. Nah, baik. Laula antum lakunna mu'minin. Seandainya bukan karena antum ada, maka tentunya kami akan beriman. Tapi karena kalian ada, kami tidak beriman gitu. Makanya laula ikhwan harfu imtina'in liwujud. Ini namanya laula. Laula perhatikan dalam i'rab harfu imtina'in liwujud. Antum dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in mubtada. Ini ringkasnya, walaupun hakikatnya yang merupakan dhamir mana pada antum? Dhamir hakikinya mana untuk antum? Ibrar. Pada antum, dhamir yang hakiki yang mana? An-nya saja. Jadi an itulah dhamir munfasil, nama mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Ta apa ta? Humam. Harfu khitab, mim alamatul jama'. Baik. Fi mahalli raf'in mubtada. Ini dhamir munfasil, kedudukannya sebagai mubtada. Laula antum. Lakunna alam dakhilah fi jawabi laula. Harfun la mahalla laha min al-i'rab. Kunna terdiri dari kana dan apa? Na. Menjadi kunna. Kana fi'il madhi naqis mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Wa na al-mudghamah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in ismuha. Mu'minin khabaruha mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya' li'annahu jam'u mudzakkaris salim. Nah, sekarang mubtada khabarnya mana? Karena harus dicari setiap kita ketemu mubtada, harus cari khabarnya. Sebagaimana kita dapati khabar, ya harus ada mubtadanya. Wa khabarul mubtada mahdhufun wujuban.
Nah, khabar mubtada itu dihilangkan wujuban. Asyara al-musannif ila taqdirihi biqaulihi ay laula antum maujudun. Yang musannif di sini mengisyaratkan bahwasanya khabar yang mahdhuf tersebut takdirnya maujudun. Baik. Dan yang dimaksud dengan laula hafu imtina'in li wujud, ikhwan, maksudnya bahwasanya huruf ini menunjukkan tentang tercegahnya perkara yang kedua dikarenakan adanya perkara yang pertama. Perhatikan pada contoh. Laula antum maujudun lakunna mu'minin. Berarti perkara yang pertama apa? Wujudu antum. Ya. Kemudian yang kedua apa? Keimanan, ya kan? Baik. Nah, karena ada yang awal, karena adanya kalian, maka kami apa? Tidak beriman. Berarti seandainya kalian tidak ada, kami akan beriman. Ini maksud apa? Maksud dalam ayat laula antum laukunna mu'minin. Seperti misalnya, seorang ingin memuliakan saudaranya, ada tamu. Tapi kemudian ada orang datang, sehingga dia terlupakan dari menyambut tamunya. Z misalnya. Akhirnya dia mengutamakan minta udzur laula zaidun la akramtuka. Minta udzur kepada tamunya. Karena keburu pulang, belum sempat tadi memuliakan. Karena ada urusan dengan si Zaid. Laula zaidun la akramtuka, berarti ikram ini sudah ada belum? Sudah dilakukan belum? Tidak ada. Sebabnya kenapa? Karena adanya Zaid. Nah, ini maksud laula harfu imtina'in wujud. Karena wujudnya hal setelah laula terhalangi apa? Perkara pada jawabnya laula. Paham? Contoh yang lain, ikhwan, laula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatis samawati wal ardh. Perhatikan, laula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh. Yang ada sekarang apa yang ada? Daf'ullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala membela sebagian hambanya dengan sebagian yang lain. Kalau tidak ada sebagian membela sebagian yang lain, maka tentunya bumi akan rusak. Paham? Ini memahami makna laula bagus, ya kawan. Penting karena apa? Banyak muncul. Pada laula ini khabarnya senantiasa mahdhuf, ya kawan, karena wajib. Dan takdir paling mudahnya takdirnya maujud. Seperti tadi laula zaidun la akramtuk, takdirnya bagaimana Ismail? Laula zaidun la akramtuk. Khabar yang mahdhuf tersebut kalau ditakdirkan jadinya laula zaidun maujudun la akramtuka. Paham? Dan contoh yang benar ikhwani fillah untuk yang wajib yaitu tadi walau la daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatis samawati wal ardh. Adapun contoh yang didatangkan oleh pengarang Mutammimah di sini laula antum lakunna mu'minin, ya.
laula antum lakunna mu'minin. Ini hadafnya jawazan. Kenapa? Karena ditunjukkan oleh apa? Oleh yang setelahnya. Tapi kalau kita cuman melihat konteks seperti ini, ya laula antum lakunna mu'minin. Tapi kalau kita teruskan dengan ayat-ayat setelahnya, maka akan kita dapati bahwasanya khabar tersebut telah ditunjukkan oleh ayat setelahnya. Nahnu saddatnakum, berarti laula antum saddattumuna. Berarti tidak wajib di sini. Kenapa? Karena dimunculkan boleh. Laula antum saddattumuna anil huda lakunna mu'minin. Berarti apa? Bukan sekedar keberadaan kalian yang menjadikan kami tidak beriman. Tapi apa? Karena kalian yang menghalangi kami dari hidayah. Mau yang seperti ini, ini hukumnya jawaz, penghilangan. Kenapa? Karena telah ditunjukkan oleh qarinah di setelahnya. Baik. Jadi untuk contoh laula antum lakunna mu'minin, as-sahih annahu mahdhufun jawazan, annal khabar fiha mahdhufun jawazan dalla alaihi ma ba'dahu, yang ditunjukkan oleh ayat setelahnya. Takdirnya laula antum saddattumuna 'anil huda lakunna mu'minin. Berarti ya kawan, untuk setelah laula syaratnya ya kawan, yaitu apabila tidak ada sesuatu yang menunjukkan khabar yang mahdhuf tersebut. Inam yadulla alaihi dalilun kana hadbuhu wajiban. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan sesuatu yang mahdhuf ini, maka hukum hadfnya wajib. Seperti contoh tadi, laula zaidun la akramtuk. Tapi kalau dia ngomong-ngomong sebelumnya kepada tamunya ini, dengan sesuatu yang menunjukkan sebab secara spesifik, maka masuknya dalam hukum jawaz. Yang kedua, ba'dal qasamis sharih, dihilangkannya khabar wujuban setelah qasam as-sharih. Perhatikan catatan kaki nomor 5. Ini di tempat kita juga ada tanbih bahwasanya contohnya kurang benar. Kita baca dulu nomor 4. Musannif mengatakan laula antum maujudun wa shawab anna taqdir al-khabar laula antum saddattumuna anil huda. Kalau mau dilengkapkan, ini takdir yang benar. Bidalili anahnu saddatnakum kama nabbaha alaihi Ibnu Hisham wa ghairuh. Anahnu saddatnakum anil huda. Apakah kami menghalangi kalian dari hidayah, dari petunjuk? Maka kemudian dari sini diketahui bahwasanya perkataan laula antum lakunna mu'minin, maksudnya laula antum saddattumuna anil huda lakunna mu'minin. Ini tanbih bagus dari Ibnu Hisham dan yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya tamtsil dengan laula antum lakunna mu'minin kurang tepat. Qala fasawabu at-tamtsilu binahwi, dan yang benar memberikan contoh dengan semisal ayat qauluhu ta'ala falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Takdirnya apa?
Abu Umar. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu mawjudani lakuntum minal khasirin misalnya. Nah, au binahwi qaulika laula antum la akramana Zaid. Laula antum la akramana Zaid. Kalau bukan karena kalian, nah yang bikin malu kami, maka tentunya Zaid akan memuliakan kita. Gitu. Misalnya kan datang dengan beberapa orang bertamu kepada si Zaid. Ya, temannya di bawah ini malu-maluin. Tadinya si Zaid sudah mau memuliakan bagus-bagus, akhirnya sudah nggak jadi ini. Lihat dua orang temannya yang di bawah itu tidak sopan, misalnya akhirnya tidak jadi dimuliakan. Maka di jalan laula antum la akramana Zaid. Paham? Kalau bukan karena kalian ada, kalian ngikut ini, maka tentu Zaid akan memuliakan kami. Paham? Ini tentang laula. Kemudian wabak dal qasam as-sari, setelah qasam as-sari ihtaraza bis-sari amma yusta'malu fil qasami wa ghairi. Ya, dengan kata as-sari untuk apa? Mengeluarkan apa-apa yang digunakan pada qasam dan selain qasam, ya kawan. Kalau qasam sari khusus untuk qasam tok. Nah, makanya ditafsirkan al-qasamus sari wa huwa ma yu'lamu bi mujarradi lafdhihi kaunun natiqi bihi muqsiman. Ya, apa-apa yang bisa diketahui dengan sekedar lafadznya, bahwasanya orang yang mengucapkan itu apa? Dalam keadaan bersumpah. Baik. Ini qasam sari. Nahu la'amruka innahum. Ini la'amruka. Ini qasam sari. Lam ibtida amruka mubtada marfu'un. Nam wa huwa mudhaf wal kaf mudhafun ilaih wal khabar mahdhufun lidallati la'amruka alaihi. Qala Ibnu Hisham fi syarhil qatar ay la'amruka yamini aw qasami. Nah, innahum inna harfun nasi wal ha dhamirun muttasil mabniun ala dhamm fi mahalli nasbin ismuha wal mim alamatul jama' wa khabaruha jumlah nam lafi sukutihi lafi sakratihim ya'mahun. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Baik. Ai la'amruka qasami. Nah, ini qasam sari. Kenapa? Karena tidak bisa orang yang dengar itu langsung paham dia sedang apa? Bersumpah. Ada bahan berikutnya insyaallah kita ambil pertemuan yang akan datang sekalian apa untuk murajaah tentang masalah qasam sari ini, contoh-contoh yang lain agar lebih dipahami. Karena kita tadi terlambat mulainya. Naktai bihadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta